Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Laura Haryanti, NIM 1814080005 dari Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya masih membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Milyasari, SPD MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang laporan penelitian, di mana bagian ini adalah bagian terakhir dari kuliah metodologi penelitian. Sebelum teman-teman melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, like, komen, dan bagikan ke teman-teman lainnya, agar ilmu yang saya share ini bisa berguna untuk yang lainnya. Happy watching! Baiklah, bagian pertama yang akan saya bahas adalah pengertian referensi. Referensi atau rujukan merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide atau dapat juga gagasan, teori, atau argumentasi supaya bisa mempertegas apa maksud yang ingin kita utarakan atau sampaikan dengan menggunakan tulisan atau juga dapat menggunakan lisan. Apa pentingnya penulisan daftar pustaka referensi dalam sebuah tulisan ilmiah? Nah, referensi ini sendiri mempunyai tujuan, diantaranya memperkuat argumentasi, menghindari plagiarisme, menghargai karya orang lain, dan memberikan informasi kepada para pembaca. Syarat penulisan daftar pustaka. Bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu, sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir atau belakang kecuali nama Cina. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Judul buku tidak dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ketujuh. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Disusun sesuai alfabet. Pembahasan berikutnya yaitu tata cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Yang pertama, cara menyusun daftar pustaka dari sumber buku. Bagian A, nama penulis buku. Penulis buku untuk 1 orang. Dalam daftar pustaka, nama penulis buku diletakkan paling depan, namun nama belakang diletakkan terlebih dulu. Kemudian, pisahkan dengan nama depan menggunakan tanda koma. Penulis buku 2 orang. Jika penulis buku yang jadi referensi terdiri dari 2 atau 3 orang, nama penulis kedua dan ketiga tidak perlu dibalik. Penulis buku lebih dari 3 orang. Jika nama penulis buku lebih dari 3 orang, bisa kamu singkat dengan tambahan DKK atau NA. Pada bagian B, tahun terbit. Nama penulis buku dan tahun terbit dipisahkan menggunakan tanda titik. Bagian C, cara menulis judul buku saat menyusun daftar pustaka. Semua huruf depan dari sebuah judul buku ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung. Selain itu, jangan lupa untuk memiringkan atau italikkan semua kata dalam penulisan judul buku. Bagian D, menulis kota dan nama penerbit. Dalam hal ini, nama kota terbit ditulis terlebih dulu sebelum nama penerbit. Pisahkan nama kota dengan nama penerbit dengan tanda titik 2. Bagian E, contoh penulisan daftar pustaka yang lengkap. Judul buku, Dasar-dasar Ilmu Politik. Penulis, Miriam Budiarjo. Tahun terbit, 2008. Penerbit, Gramedia Pustaka Utama. Kota penerbit, Jakarta. Penulisan dalam daftar pustaka yaitu Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, titik 2, Gramedia Pustaka Utama. 2. Cara menyusun daftar pustaka dari sumber selain buku. Bagian A,
Penulisan daftar pustaka dari sumber jurnal. Judul jurnal, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Volume 2. Judul artikel, Sistem pendukung keputusan revitalisasi terhadap pembangunan dan kawasan cagar budaya Kota Bandung di Dispupdar Kota Bandung. Penulis, Syahrani Prabowo dan Eko Setiawan. Penerbit, Universitas Komputer Indonesia. Kota terbit, Bandung. Tahun terbit 2013. Penulisan di daftar pustaka, Prabowo, Syahrani dan Eko Setiawan. 2013, Sistem pendukung keputusan revitalisasi terhadap pembangunan dan kawasan cagar budaya Kota Bandung di Dispupdar Kota Bandung dalam Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Volume 2, Bandung, Universitas Komputer Indonesia. Cara menyusun daftar pustaka dari sumber media massa. Judul artikel, Sistem Moneter Internasional. Nama majalah, koran atau media lainnya. Prisma edisi Desember 4. Nama penulis artikel, Anwar Nasution. Tahun terbit 1975. Kota terbit Jakarta. Contoh penulisan dalam daftar pustakanya, Nasution, Anwar 1975. Sistem Moneter Internasional dalam Prisma Desember 4 Jakarta. Pada bagian C, cara menyusun daftar pustaka dari sumber buku antologi. Judul artikel yang dijadikan referensi, metode penggunaan dokumen, nama penulis Sartono Kartudirjo, nama penghimpun tulisan Konjaraningrat, judul buku metode penelitian masyarakat, penerbit Gramedia, kota penerbit Jakarta, tahun terbit 1977. Contoh penulisan dalam daftar pustakanya, Kartodirjo, Sartono, 1977, metode penggunaan dokumen dalam Konjaraningrat, metode penelitian masyarakat, Jakarta, Gramedia. Berikut ini adalah beberapa contoh daftar pustaka dari berbagai sumber lain. Yang pertama, contoh bibliografi dari koran. Baik, Komayadi, tahun 2011, cara internet gratis harian Malang. Malang, titik 2 media pustaka, 5 Januari 2011. 2. Contoh bibliografi dari ensiklopedia atau kamus. Contohnya yaitu Clark Kent, D. tahun 2001, Superman, The New Encyclopedia America, Ensiklopedia Amerika 21.2 517 sampai 538. Yang ketiga yaitu contoh daftar perpustakaan dari internet. Pratama, Tolak, tahun 2017. Judulnya, Cara Menulis Daftar Perpustakaan yang Baik dan Benar. https://carabermanfaat.com/cara menulis daftar pustaka, diakses 11 April 2017. Pembahasan selanjutnya yaitu menuliskan kutipan versi body note, endnote, dan footnote dalam isi laporan. Cara penulisan footnote. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya atau sama dengan nama pengarang yang tertulis pada buku diikuti koma. Yang kedua, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang ketiga, nama penerbit dan angka tahun diapit tanda kurung, diikuti koma. Sebagian keterangan tidak ada tanda kurung, tetapi menggunakan koma. Yang keempat, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H. Angka nomor halaman diakhiri titik. Cara membuat footnote dari jurnal atau makalah. Nomor kutipan nama penulis, judul artikel, dicetak miring, nama jurnal atau majalah beserta volume dan nomornya, tahun penerbitan, nomor halaman. Cara membuat footnote dari buku, mulai dari satu pengarang. Nomor kutipan, nama pengarang, judul buku, kota penerbit (2 nama penerbit, tahun, penerbitan, halaman, nomor halaman. Yang kedua yaitu 2-3 pengarang. Nomor kutipan, nama pengarang 1 atau nama pengarang 2. Nomor kutipan, nama pengarang 1 dan nama pengarang 2. Judul buku, kota penerbit (2 nama penerbit, tahun, penerbitan,
Halaman, nomor halaman. Cara membuat footnote dari skripsi atau tesis atau disertasi. Nomor kutipan nama penulis, jenis karya tulis, titik 2, judul karya tulis dicetak miring, kota terbit, titik 2, penerbit, tahun terbit, halaman sumber kutipan. Prinsip-prinsip dalam menuliskan catatan tubuh atau body note. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Yang kedua, catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Contohnya, nama penulis adalah Arthur Asa Berger, maka cukup ditulis Berger. Nama penulis Jalaluddin Rahmat, maka cukup ditulis Rahmat. Terdapat 32 cara menuliskan catatan tubuh. Nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung. Ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Buku dengan satu pengarang. Titik. Misalnya kita isi, kemudian Lul, 1995, titik 2, 31 sampai 38. Menurut Lul, tahun 1995, 31 sampai 38. 31 sampai 38 itu adalah halamannya. Buku dengan 2 atau 3 pengarang. Dreyfus dan Rabinow, 1982, halaman 72 sampai 76. Dreyfus dan Rabinow, tahun 1982, halaman 72 sampai 76 mengatakan artikel dari sebuah jurnal atau majalah ilmiah. Hidayat Jurnal ISKI 2 Oktober 1998 halaman 25 sampai 26. Hidayat Jurnal ISKI 2 Oktober 1998 halaman 25 sampai 26 menyebut skripsi atau tesis disertasi yang belum diterbitkan. Nazaruddin skripsi 2004 halaman 205. Menurut Nazaruddin, skripsi tahun 2004, halaman 205. Cara penulisan EndNote. Dalam EndNote dicantumkan nama akhir pengarang, tahun, dan halaman. Contoh, the starting point in effective management is setting goals, objectives that a business hopes and plans to achieve. Griffith and Ebert, tahun 1998. Tata cara penulisan EndNote. Penulisan EndNote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam EndNote sama dengan tata cara penulisan footnote. Perbedaan EndNote dan footnote. EndNote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Panduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Yang pertama, membuat kutipan versi footnote secara otomatis dalam teks dan referensi. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, klik reference, kemudian masuk ke insert footnote pada daerah menu, pada deretan menu di bagian atas. Kita harus memilih menu reference. Menu tersebut terletak di antara menu Back Layout dan My Links. Di dalam menu reference, maka bisa menjumpai submenu footnote yang terdiri dari AB1 Insert Footnote, Insert EndNote, Next Footnote, dan Show Notes. AB1 Insert Footnote merupakan filter utama dalam membuat footnote, maka bisa langsung mengisi footnote di bagian bawah dokumen. Jika ingin lebih ringkas, setelah meletakkan kursor di bagian belakang kata, bisa langsung menekan tombol Alt plus Ctrl plus F untuk menambah footnote. Untuk melakukan kustomisasi atau semisal ukuran dan spasi pada footnote, bisa melakukan klik kanan pada area footnote, Style, Modify. Membuat kutipan body note secara otomatis masuk daftar referensi. Yang pertama, buka file atau makalah yang ingin dicantumkan body note. Kedua, arahkan kursor pada bagian akhir paragraf atau yang akan diberi body note sebelum tanda titik.
lalu klik Insert Citation pada tab Reference, dan klik Edit di New Search. Kemudian pilih edit dan isi sesuai data yang ingin kalian buat, kemudian klik ADD lalu OK. Kemudian langsung mengisi title, year, city, dan publisher, lalu klik OK. Akan muncul sebuah tampilan dan ulangi langkah 2-5 jika menambahkan sumber lain pada paragraf lain. Yang ketiga, membuat kutipan EndNote secara otomatis dalam teks dan referensi. Letakkan kursor di akhir kata atau kalimat yang ingin ditambahkan catatannya. Klik tab Reference. Klik tombol Insert EndNote. Kursor akan pindah ke bidang catatan di bagian akhir isi dokumen. Isi dengan keterangan yang akan diinginkan. Tipsnya, klik 2 kali di penanda catatan akhir atau angka atau tanda bintang untuk mengembalikan kursor ke tempat ketikan dokumen semula. Cara menghapus footnote dan endnote. Yang pertama, pilih tanda footnote atau endnote dalam dokumen yang akan dihapus. Kemudian, tekan tombol delete. Cara mengubah footnote menjadi endnote dan sebaliknya. Klik kanan pada isi footnote atau endnote yang akan diubah dan pilih Convert to Footnote atau Convert to Endnote. Cara mengubah beberapa footnote menjadi endnote dan sebaliknya. Catatannya, cara ini untuk merubah beberapa footnote atau endnote yang letaknya berurutan. Pilih Draft View. Kemudian, pada Reference tab, Footnotes Group, klik Show Notes. Jika dokumen memiliki footnote dan endnote, akan muncul sebuah pesan. Pilih View Footnote Area atau View Endnote Area, dan kemudian klik OK. Jika dokumen memiliki footnote dan endnote, akan muncul sebuah pesan pilih View Footnote Area atau View Endnote Area, dan kemudian klik OK. Pada Notepad, pilih beberapa footnote atau endnote yang akan diubah, atau klik footnote atau endnote pertama dan geser mouse untuk memiliki footnote atau endnote yang lain. Selanjutnya, klik kanan dan pilih Convert to Footnote dan Convert to Endnote. Yang ketiga, cara mengubah seluruh footnote menjadi endnote dan sebaliknya. Pada Reference tab, klik Footnote dan Endnote Dialog Box Launcher untuk membuka kotak dialog. Klik Convert, klik pilihan yang diinginkan dan klik OK. Kemudian klik Close. Panduan ringkas membuat referensi otomatis dari Google Cendekia. Pertama, buka halaman website Google Scholar. Kemudian pada kotak pencarian, masukkan judul artikel yang akan dikutip sebagai rujukan. Pada hasil pencarian dengan item atau judul yang sesuai, klik Cite, sehingga muncul beberapa style pengutipan. Pilih atau blok item pengutipan pada bagian fan cover, kemudian klik kanan dan pilih Copy. Buka halaman naskah yang sedang ditulis pada bagian daftar pustaka. Tempel atau paste rujukan yang sudah dikopi sebelumnya. Kemudian modifikasi sesuai dengan panduan penulisan yang ada. Langkah lanjutannya melengkapi data. Item referensi yang ada di Google Scholar kadang tidak sepenuhnya lengkap dan benar. Misalnya, tidak ada nomor halaman, tidak ada nomor terbitan, atau nama jurnal yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis diminta untuk melengkapi data tersebut secara manual pada daftar pustaka yang ditulis di dalam naskah. Dengan kata lain, penulis harus mendapatkan informasi yang tidak tercantum tersebut. Caranya yaitu dengan cara mengunjungi halaman website artikel tersebut sehingga dapat diketahui data lengkap dari artikel, meliputi nama penulis, nama jurnal atau terbitan yang tidak disingkat, volume dan nomor terbitan, serta nomor halaman awal dan akhir dari artikel tersebut. Jika halaman web artikel tersebut tidak mencantumkan data secara lengkap, misalnya tidak ada nomor halaman akhir dari artikel, maka penulis dapat memperoleh informasinya dengan cara mengunduh artikel tersebut, atau biasanya dalam format PDF. Panduan ringkas membuat referensi dengan aplikasi Mendeley. Yang A. Mengunduh Mendeley dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Kunjungi situs Mendeley, yaitu www.mendeley.com. Klik tombol
sync up dan download pada situs Mendeley. Tidak perlu download, installer tersedia di CD. Ikuti instruksi yang diberikan pada layar untuk instalasi Mendeley Desktop dan melakukan pendaftaran. Pada bagian B, menambahkan referensi dari file PDF yang sudah ada. Jalankan aplikasi Desktop Mendeley. Drag and drop file PDF ke dalam jendela utama Mendeley. Mendeley akan menempatkan informasi ke pustakaan file tersebut dan menambahkan rekod data untuk pustaka Anda. C. Membuat grup. Anda dapat membuat grup untuk berbagi pustaka referensi dengan yang lain. Jalankan aplikasi Desktop Mendeley. Klik tombol Create Group. Berikan deskripsi grup Anda dan pilih pengaturan privasi grup. Tambahkan rekod data referensi ke folder grup dengan cara drag and drop file. Bagian D, menambahkan anggota grup atau desktop. Pada aplikasi Desktop Mendeley, pilih grup tertentu. Isikan email anggota baru pada field invite, contact, or email to this group. Tambahkan pesan pada field message jika diperlukan. Klik tombol Send. Bagian G, menambahkan referensi secara manual atau web. Login menggunakan akun Mendeley pada situs www.mendeley.com. Klik tab My Library. Klik pada tombol add dokumen. Dari kotak dialog yang tampil, masukkan di mana ingin menambahkan dan apa tipe referensi yang akan ditambahkan, seperti book atau artikel lainnya. Masukkan informasi kepustakaan untuk tiap item. Klik tombol Save jika sudah selesai. Bagian H, mengorganisasikan referensi. Pada panel sebelah kiri dari jendela Desktop Mendeley, klik All Documents. Klik tombol Create Folder. Sebuah folder baru akan muncul di panel kiri. Berikan nama folder. Tambahkan files ke folder tersebut dengan cara drag and drop record data dari panel tengah ke ikon folder pada panel kiri. Untuk melihat rekod data dalam sebuah folder, klik pada ikon folder tersebut. Bagian I, menambahkan sitasi di dalam dokumen. Jalankan aplikasi Desktop Mendeley. Pada menu Tools, pilih Install Microsoft Word plugin atau Install OpenOffice plugin. Ikuti instruksi yang tampil pada layar untuk menginstal plugin. Buka aplikasi Microsoft Word atau OpenOffice Anda. Sekarang seharusnya Anda melihat beberapa tombol tambahan Mendeley pada toolbar. Buat dokumen baru atau buka dokumen yang sudah ada. Posisikan kursor di mana ingin menambahkan sitasi. Klik tombol Insert Citation pada Microsoft Word. Sekarang pilih sitasi yang ingin ditambahkan menggunakan pop-up search box atau dalam Mendeley Desktop dengan mengklik tombol Send to Word. Sebuah sitasi akan segera muncul dalam dokumen tersebut. Bagian J, membuat bibliografi. Jalankan Microsoft Word dan buka dokumen yang berisi sitasi. Gunakan menu Citation Style untuk menentukan format bibliografi dan sitasi. Klik tombol Insert Bibliografi. Selanjutnya, bibliografi dengan format yang baik disisipkan ke dokumen. Yang K, sinkronisasikan pustaka atau library Mendeley Anda. Sinkronisasikan pustaka sehingga akan melihat rekod data yang sama dalam Mendeley versi desktop dan versi web. Untuk mensinkronkan rekod data, klik tombol Sync Library dalam aplikasi Desktop Mendeley. Bagian E, menambahkan anggota grup atau web. Pada aplikasi web Mendeley, pilih grup tertentu, kemudian klik tombol Invite People to Join. Isikan email anggota baru pada field Invite Contact or email to this group. Tambahkan pesan pada field message jika diperlukan. Klik tombol Send. Bagian F, menambahkan referensi secara manual atau desktop. Jalankan aplikasi Desktop Mendeley. Dari menu File, pilih Add Entry Manual. Pada kotak dialog yang tampil, pilih tipe item, book, atau artikel lainnya. Masukkan informasi kepustakaan dalam field-field yang dibutuhkan. Klik tombol Save jika sudah selesai. Panduan ringkas membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero.
Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu buka aplikasi Zotero. Lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik enter. Untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya dengan klik add items by identifier, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, arsip, ID yang terdapat dalam jurnal. Panduan ringkas membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Zotero. Yang pertama, download dan install aplikasi Zotero. Setelah itu buka aplikasi Zotero. Lalu tambahkan sumber referensi dengan cara klik new item, pilih salah satu jenis referensi, misalnya book. Setelah pilih buku, lalu masukkan data sesuai buku referensi, mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, kota terbit, hingga penerbit. Setelah selesai, klik enter. Untuk jurnal artikel yang ada di internet juga dapat langsung diakses dari aplikasi Zotero tanpa harus memasukkan data secara manual. Caranya dengan klik add items by identifier, lalu masukkan kode ISBN, DOI, PMID, arsip, ID yang terdapat dalam jurnal. Kemudian, pilih file dari dokumen dan buka file yang akan diberikan daftar isi. Lalu pilih Zotero dan klik ADD atau Edit Bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Setelah itu muncul tampilan, lalu pilih Citation Style sesuai kebutuhan. Setelah memilih Citation Style atau model bentuk daftar pustaka yang telah tersedia, misalnya pilih Chicago Manual. Chicago Manual of Style 17 Edition Full Note, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tampilan daftar pustaka secara otomatis.